Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazila Faudina akan menjelaskan tentang pemahaman pendekatan hadis klasik dan kontemporer. Pengertian metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis adalah suatu langkah-langkah yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi Muhammad secara keseluruhan dari tahap awal hingga akhir. Sejarah metode pemahaman hadis. Pada mulanya kegiatan memahami hadis muncul sejak Nabi menyabdakan kepada para sahabat dalam perkembangan klasik dan kontemporer. Periode klasik, awal mula hadis fokus pada bidang kajian sanad, kemudian pengkajiannya terhadap makna matan. Periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adalah pertentangan suatu hadis dengan hadis lain dan upaya untuk pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Ulama-ulama yang berkontribusi mengeluarkan hasil pemikirannya dalam kajian pemahaman makna hadis. Yang pertama, Al-Syafi'i, wafat 204 Hijriah atau 820 Masehi, dengan karyanya Ikhtilaf al-Hadits. Dalam karyanya, ia mengembangkan pemahaman hadis berbasis aspek kontradiktif dalam hadis. Ibnu Qutaibah, wafat 276 Hijriah atau 889 Masehi, dengan karyanya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits. Ia memaparkan penyelesaian dalam memahami hadis yang saling bertentangan sehingga didapat pemahaman yang sesuai dengan kandungan yang sebenarnya dari pesan Nabi. Imam Syafi'i melakukan pendekatan yang pertama aspek kebahasaan, dua aspek asbabun wurud atau sejarah, yang ketiga berdasarkan keadaan sosial atau budaya. Pendekatan yang digunakan pada fase ini masih menggunakan yang cukup sederhana mengingat ilmu pengetahuan yang belum berkembang sedemikian rupa sehingga pendekatan yang dominan pada ranah kebahasaan dan historitas sebuah hadis. Meski ada beberapa tambahan pada penjelasan hadis dengan menggunakan konsen yang berbeda sesuai latar belakang pensyarah. Fase klasik bertujuan guna mencari dan menghasilkan the original meaning yang dimaksud dalam hadis. Dalam pencarian meaning, pendekatan bahasa dan sejarah menjadi hal yang krusial untuk mengkonfirmasi makna yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya. Contoh klasik dari pemahaman Imam Syafi'i menggunakan metode tarjih al-riwayah dalam menyelesaikan kontradiksi atau pertentangan. Dari Abu Ubaid berkata, "Aku menghadiri sholat Id bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau sesungguhnya mengawali dengan sholat dan khutbah dan berkata, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami memakan daging kurban kami selama 3 hari. Dari Jabir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melarang memakan daging kurban setelah 3 hari. Kemudian beliau mengatakan, makanlah, sisakan dan simpanlah." Sekian sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman pendekatan hadis kontemporer. Periode kontemporer. Dalam pemahaman pendekatan hadis secara kontemporer pasti memiliki perbedaan dengan periode klasik jauh lebih luas dengan menarik pendekatan semisal bahasa, historis, sosiologi, sosiohistoris, antropologi, dan psikologi. Contoh pemahaman Ibnu Asyur. Dalam pemahamannya ia merujuk model pemahaman dengan melihat motif Nabi menyabdakan hadis agar dibedakan mana yang mengandung syariat atau tidak. Ibnu Asyur mengembangkan menjadi 12 kategori dalam menentukan motif Nabi. Al-Tasri, Al-Fatwa, Al-Qadha, Al-Imirah, Al-Hadyu, Al-Sul, Isyarah ala Al-Mustahir, Ala-Nasihah, Takmil An-Nufus, Ta'lim Haqiqah Al-Aliyah, At-Takdib, Al-Tajarud, Al-Irsyad. Yang kedua, Fazlur Rahman, metode pemahaman hadis yang disajikannya dikenal dengan teori double movement, teori gerak ganda. 3 aspek yang terkait dalam teori ini adalah teks, konteks, dan kontekstualisasi. Dan dalam pemikirannya amat jauh lebih penting memahami pesan moral dalam hadis dengan berorientasi penyelarasan nilai-nilai agama kepada kehidupan terkini. Yang ketiga, Muhammad Al-Ghazali, metode pemahaman berdasarkan petunjuk Al-Quran dan pemahaman harus jalan dengan indikator yang disebutkan dalam Al-Quran.
berorientasi pada pemahaman kekinian berpedoman kepada nilai-nilai Al-Quran. Perbedaan fase klasik hingga modern adalah hanya terletak pada besarnya pendekatan-pendekatan yang bersifat sosiologis ikut mempengaruhi dalam pemahaman yang dibentuk. Contoh periode kontemporer dari pemahaman Al-Ghazali dalam sanggahan Aisyah melalui sikapnya pada riwayat bahwa orang yang meninggal diazab atas tangisan keluarganya. Riwayat tersebut tentu kontradiksi dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dengan ketegasan dan keberaniannya pula Aisyah menolak periwayatan suatu hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Sedikit penjelasan